Yesus tertulis dengan jelas menyuruh pengikutnya yang mengikuti dia untuk mengikuti seorang laki-laki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalom kawan-kawan Kristen. Ini ada sebuah video menarik berisi ceramah Ustadz Hainama di hadapan para jemaahnya yang dipublikasi oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia. Video ini menjadi menarik karena Ustadz Hainama mengutip ayat Alkitab namun membahasnya keluar atau tidak sesuai dengan maksud dan pesan Alkitab yang sesungguhnya. Langsung saja, mari kita saksikan bersama-sama. Nama kitabnya Kitab Yohanes. Dia bilang kebenaran cuma ada di satu orang ini. Setelah aku nanti pergi daripada engkau, kebenaran tidak akan engkau temukan di tempat lain. Hanya di orang ini. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ulang lagi supaya orang nanti ada yang catat-catat. Yohanes bukan Yohanes. Yohanes 16 ayat 13 bukanlah satu-satunya perkataan Yesus dalam perikop atau pasal tersebut. Tetapi Yesus sudah mulai berbicara sejak ayat pertama. Dan Yohanes 16 ayat 13 bukanlah perkataan yang sulit untuk dimengerti. Tetapi justru adalah perkataan yang mudah dan sederhana. Sehingga setiap orang Kristen pasti tahu bahwa yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13 tersebut adalah Roh Kudus. Nah, supaya lebih lengkap, mari kita baca ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Menurut tata cara penulisan Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab ini, maka itu mengacu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi jelas ya, dan mudah kan? Jadi ayat itu bukan bicara tentang manusia. Yesus bicara tentang Roh Kudus, Roh penghibur dan penuntun yang akan dikirimnya ketika ia sudah naik ke surga. Lalu Ustadz Hainama datang lalu mencomot atau mengutip ayat ini dan menjelaskannya bahwa yang dimaksud Yesus dalam ayat tersebut adalah Nabi junjungan saudara-saudara kita umat Islam, yaitu Muhammad. Hal ini tentu akan memunculkan banyak kontradiksi atau permasalahan. Banyak. Tetapi lewat video kali ini biarlah saya cukup kutip atau ajukan satu saja permasalahan besar yang kemungkinan akan sangat sulit dijelaskan oleh Ustadz Hainama. Saya mengajak kita mundur ke ayat 7. Ingat sekali lagi ya, Yohanes 16 ayat 13 bukan satu-satunya perkataan Yesus dalam pasal atau perikop tersebut. Tetapi Yesus sudah mulai berbicara sejak ayat 1. Nah, saya mengajak kita membaca ayat ke-7. Dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan bahwa Yesuslah yang mengutus roh kebenaran tersebut, yaitu roh yang dimaksud atau sosok yang dimaksud dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi,
yang diklaim oleh Ustadz Kainama sebagai nabi junjungan saudara-saudara kita umat Islam, yaitu Muhammad. Nah, apa masalahnya di sini? Jika kita ikuti narasi Ustadz Kainama bahwa yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13 ini adalah nabi junjungan saudara-saudara kita umat Islam, yaitu Muhammad, maka Ustadz Kainama juga harus setuju bahwa sesuai dengan ayat 7 tadi, Yesuslah yang mengutus Muhammad. Pertanyaan, apakah saudara-saudari kita umat Islam lainnya akan setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini sesuai dengan pengajaran dan iman kepercayaan dalam Islam bahwa Yesuslah yang mengutus nabi junjungan saudara-saudara kita umat Islam, yaitu Muhammad? Biarlah pertanyaan ini dijawab dan dijelaskan oleh Ustadz Kainama.